Halo anak-anak, apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan apabila bepergian, anak-anak harus mengenakan masker. Perkenalkan, nama Ibu Laurentia Mawar Buana Ika Ardianti dan Ibu mengajar di SD Gunung Mulyo, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang simbiosis. Pasti anak-anak sudah tidak asing dengan kata simbiosis. Nah, untuk 10 menit ke depan kita akan belajar dan membahas yang pertama pengertian simbiosis, kedua jenis-jenis simbiosis, dan yang ketiga tentunya kita akan berlatih bersama-sama untuk mengerjakan soal terkait dengan simbiosis. Simbiosis. Apa itu simbiosis? Coba anak-anak diingat-ingat kembali pelajaran sebelumnya atau di kelas 5 dulu pernah membahas tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Betul, simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup. Kenapa bisa terjadi? Simbiosis terjadi karena 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bahan makanan. Yang kedua, kebutuhan tempat tinggal. Dan yang ketiga, kebutuhan perlindungan. Nah, dari 3 kebutuhan ini, makhluk hidup membentuk beberapa jenis simbiosis. Nah, apa saja jenis-jenis simbiosis? Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan. Jadi yang satunya untung, yang lainnya juga untung. Jadi saling menguntungkan. Apa ya contohnya? Kita lihat. Contoh yang pertama adalah hubungan antara makhluk hidup kerbau dan burung jalak. Di sini, kerbau diuntungkan hilangnya kutu yang ada pada tubuhnya. Dan burung jalak juga beruntung karena burung jalak mendapat makanan berupa kutu. Contoh yang lain adalah hubungan antara ikan badut dan anemon laut. Anemon laut memberikan perlindungan kepada ikan badut dari serangan predator. Sedangkan ikan badut memakan parasit berbahaya pada anemon laut sehingga bersih dari kotoran. Jadi terlihat ya, saling menguntungkan. Anemon laut memberikan perlindungan, kemudian ikan badut makan parasit, jadi bersih dari kotoran. Contoh yang lainnya adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Pasti anak-anak sering melihat bunga yang dikerumuni oleh kupu-kupu. Nah, hubungan antara mereka saling menguntungkan karena kupu-kupu mendapat nektar dari bunga dan bunga juga dibantu penyerbukannya. Nah, dari 3 contoh yang tadi kita bahas, jelas bahwa hubungan mereka saling menguntungkan. Tidak ada yang rugi di sini. Nah, apabila 2 makhluk hidup saling menguntungkan disebut sebagai simbiosis mutualisme. Nah, jenis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara 2 makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lain tidak dirugikan. Jadi 2, yang pertama untung, yang satunya itu tidak untung, tidak rugi. Begitu ya. Apa contohnya? Kita lihat. Yang pertama, lihat di gambar ini. Ada pohon mangga sebagai pohon inang dan bunga anggrek yang menempel. Pasti anak-anak pernah melihat di lingkungan sekitar ada pohon yang ditempeli oleh bunga anggrek. Nah, di sini kedua makhluk hidup ini membentuk hubungan komensalisme di mana bunga anggrek mendapat keuntungan dengan makan sisa-sisa kotoran kayu,
Sementara itu, pohon inang tidak mendapat keuntungan, juga tidak dirugikan. Jadi jelas sekali hubungannya, yaitu simbiosis komensalisme. Satu untung, satu tidak untung, tidak rugi. Contoh lain yaitu ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora dapat berlindung dari predator sehingga leluasa dalam mencari makanan dan mendapat sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dengan hadirnya ikan remora tersebut. Jadi yang diuntungkan yaitu ikan remora, sedangkan ikan hiunya tidak untung juga tidak rugi. Nah, hubungan yang satu tidak untung tidak rugi, sedangkan yang lainnya itu diuntungkan, membentuk simbiosis komensalisme. Jelas ya untuk simbiosis komensalisme. Sekarang kita beralih ke jenis yang lainnya, yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Jadi satu untung, yang lainnya rugi. Terlihat di sini ya gambarnya, yang satu happy, bahagia, yang satunya murung karena dirugikan. Nah, contohnya seperti apa hubungan simbiosis parasitisme itu? Contoh yang pertama, yaitu hubungan antara benalu dan pohon inangnya. Nah, pernah belum anak-anak melihat sebuah pohon, ya, dan di pohon itu ada pohon lain, tapi bukan anggrek, tapi tanaman atau tumbuhan yang disebut benalu. Nah, di sini benalu diuntungkan. Karena apa? Karena dia menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya. Jadi benalu mendapatkan makanan dari tumbuhan inang. Sedangkan tumbuhan yang ditumpangi dirugikan karena sari makanannya dimakan oleh benalu. Jadi benalu memiliki akal hisap dan menghisap sari-sari makanannya. Begitu. Jadi di sini tumbuhan inang rugi, sedangkan benalu untung. Nah, contoh yang lainnya yaitu nyamuk dan manusia. Coba, pasti kita semua pernah ya digigit oleh nyamuk. Nah, ketika digigit, apa yang kurang dari kita? Betul, darah. Ya. Nah, nyamuk diuntungkan karena mendapat makanan dengan menghisap darah manusia. Bahkan ada beberapa jenis nyamuk yang menyebarkan penyakit bagi manusia. Contohnya nyamuk Aedes aegypti. Gitu. Sehingga ketika manusia digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, nanti akan sakit demam berdarah. Nah, di sini manusia dirugikan karena darahnya dihisap dan kadang terkena penyakit, yaitu tadi itu Aedes aegypti memberikan kita penyakit demam berdarah. Jelas ya untuk simbiosis parasitisme, yang satu untung, yang lainnya rugi. Nah, sekarang kita mengulang kembali jenis-jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jenis lainnya yaitu simbiosis komensalisme. Yang satu untung, yang lainnya tidak untung, tidak rugi. Dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, di mana hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lainnya dirugikan. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Pertama, definisi simbiosis, yaitu hubungan antar makhluk hidup, dan membentuk 3 jenis simbiosis yang sudah kita bahas. Yang pertama mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, apakah sudah jelas materi kita pada kesempatan kali ini? Kalau sudah jelas, yuk sekarang kita berlatih bersama-sama. Nah, di sini Bu Muar sudah memberikan latihan dari USBN tahun 2018. Mari kita baca. Tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa membentuk simbiosis. Hal ini terjadi karena
Apakah A. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau dirugikan? Atau B. Pohon kelapa mengambil zat hara dari tumbuhan paku sedangkan tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup? Atau C. Pohon kelapa memperoleh cadangan air dari tumbuhan paku sedangkan tumbuhan paku tidak diuntungkan atau dirugikan? Atau D. Tumbuhan paku menyerap zat hara dari pohon kelapa, sedangkan pohon kelapa dirugikan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita kembali ke soal. Di sini ada dua makhluk hidup, yaitu tumbuhan paku dan pohon kelapa. Nah, sekarang anak-anak harus melihat hubungan antara dua makhluk hidup ini apa. Apakah yang satu untung, yang lainnya juga untung? Apakah yang satu untung, yang lainnya tidak untung, tidak rugi? Atau yang satu untung dan yang lainnya rugi? Tumbuhan paku dan pohon kelapa membentuk simbiosis apa ya? Ya, betul. Yaitu simbiosis komensalisme. Karena apa? A, B, C, atau D alasannya? Ya, betul. Jawabannya yaitu yang A. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup, jadi untung, sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau dirugikan. Ya, betul ya jawabannya A? Oke. Nah, baik anak-anak, demikian pembahasan kita tentang simbiosis. Yang pertama yaitu definisi simbiosis, yang kedua jenis-jenis, kemudian kita membahas satu soal tadi. Pastinya anak-anak sudah memahami ya tentang konsep simbiosis. Nah, semoga pembahasan kita kali ini tentang simbiosis bermanfaat untuk anak-anak, terutama untuk pelajaran IPA. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share materi untuk simbiosis ini. Oke, anak-anak jangan lupa untuk belajar. Salam sehat dan sampai jumpa.